Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Faqad qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yab'udu wa yastatiru. Al-Imam an-Nawawi melanjutkan dalam kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, masih di kitab At-Taharah, di fasal tentang etika membuang hajat. Beliau melanjutkan wa yab'udu, dan hendaklah disunahkan orang yang hendak menunaikan hajat ini dia menjauh. Ini menjauh dari orang-orang ke tempat yang tidak ada orang lain. Dalilnya jelas, Nabi SAW dikatakan dalam riwayat, kana idza dhahabal madhhaba ab'ad. Beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dikatakan kalau hendak menunaikan hajat ab'ada, beliau menjauh. Juga hadis lain di mana Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat, kana la ya'til baraza hatta yaghiba fala yura. Nabi SAW kalau hendak membuang hajat, beliau menjauh, yaghib, sampai enggak kelihatan, fala yura. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian kata beliau, wa yastatiru, dan juga bersembunyi dari pandangan orang. Dan ini jelas, Nabi SAW bersabda, man atal ghaita falyastatir. Barang siapa yang hendak, kata beliau, menunaikan hajat, maka hendaklah dia menutupi dirinya. Sampai-sampai beliau lanjutkan, fa illam yajid illa an yajma'a katsiban min ramlin falyastatir bih. Kalau dia tidak mendapati apa-apa untuk menutupi dirinya dari pandangan orang, kecuali hanya dia kumpulkan saja pasir-pasir, dia tumpuk pasir menjadi semacam tembok pendek, maka hendaklah ia menutupi dirinya dengan tumpukan pasir tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan ini tentu saja kenyataan menyedihkan yang kita mungkin lihat di beberapa tempat di mana orang tidak memperhatikan dua etika ini. Ya, betul. Hukumnya sunnah, tetapi hendaklah yang seperti ini dijaga. Apalagi terkait juga dengan kebersihan, terkait juga dengan image Islam dan seterusnya. Kata beliau lagi lanjutannya, wala yabulu fi ma'in rakidin. Dan hendaklah, sekali lagi ini larangan-larangan sifatnya makruh, tidak, membuang air seni fi ma'in rakid, di air yang menggenang. Air yang menggenang, Nabi SAW melarang. Dalam hadis riwayat Muslim yang pernah kita singgung awal sekali pembahasan air dua kullah dan semisalnya, di mana Nabi SAW bersabda, la yabulan ahdukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri. Janganlah salah seorang di antara kalian buang air seninya di air yang menggenang, tidak mengalir. Adapun kalau tadi buang air kecil ya, kalau buang air besar maka qiyas aulawi, lebih tidak boleh lagi. Sekali lagi tidak bolehnya tidak boleh makruh. Mengapa tidak sampai haram? Landasan para ulama, karena air-air yang mengenang tersebut air yang umumnya tidak digunakan orang lain, dan kalaupun ingin digunakan orang lain, maka mereka bisa mensucikan air tersebut dengan mukatharah, dengan diperbanyak airnya. Tapi tentu saja kita harus perhatikan ini airnya air apa dulu ya. Air mengenang di alam bebaskah atau bukan. Semakin besar madaratnya, semakin parah kemakruhan, mungkin bisa sampai titik haram. Kalau memang hanya itu air satu-satunya yang orang miliki untuk berwudu, untuk minum dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan, wa juhrin wa mahabbirihin, dan dimakruhkan juga membuang hajat di lubang. Lubang yang dimaksud adalah lubang yang ujungnya tidak mengarah ke tempat lain. Jadi didefinisikan lubang ini adalah al-kharqun nazilul mustadir, tempat lubang yang ada dasarnya.
Dan umumnya lubang ini tempat tinggal hewan-hewan seperti ular, mungkin kelinci, mungkin kadal dan semisalnya, dan juga tempat tinggal saudara-saudara dari bangsa jin. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, di mana disebutkan dalam riwayat tersebut, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil juhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, memakruhkan buang hajat di lubang. Maka ditanyalah Qatadah, perawi hadis dari kalangan tabi'in, kenapa? Kata beliau, innaha masakinul jin. Karena lubang-lubang tersebut umumnya merupakan tempat tinggal saudara-saudara dari bangsa jin. Karena itu kemudian hukumnya makruh. Tapi tidak termasuk di sini lubang yang salurannya kemudian mengarah ke saluran air dan semisalnya, karena itulah kemudian memang solusi terbaik agar najis ini tidak bercampur dengan tanah dan air yang ada kita biasa gunakan. Wa mahabbirihin, makruh juga hukumnya kalau buang hajat di tempat yang banyak angin kencangnya. Karena dikhawatirkan ilahnya adalah nanti akan membuat najis tersebar kemana-mana. Termasuk dalilnya juga, makruhnya hal ini adalah qiyas aulawi terhadap hukum buang air, khususnya buang air kecil ya, berdiri, karena hukumnya makruh. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, man haddatsakum anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquh. Jangan percaya kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi buang air kecil berdiri. Hadis riwayat Tirmizi. Tapi ini tidak haram karena Nabi pernah melakukannya dalam hadis riwayat Bukhari. Demikian wallahu alam bishawab.